lupa like, comment, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imami ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim fi surati Adz-Dzariyat haitsu yaqul subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fafirru ilallah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara ma nahahu Allahu anhu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramin, dumateng para sepuh tokoh masyarakat ini sepuh ingkang minulya, hadirin hadirat rahimakumullah. Mengawali kajian kita di malam hari ini, marilah kita bersama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita bersama untuk menunaikan ibadah salat maghrib. Kita laksanakan dengan berjamaah, kemudian kita sambung dengan duduk kita sejenak guna menambah khazanah keilmuan kita tentang agama dan syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk membenahi daripada pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga dengan ditakdirkannya kita melaksanakan ibadah salat maghrib, kita kerjakan dengan bersama. Kemudian duduk kita di dalam majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal-amal kebajikan kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kita semuanya
sebagai hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih daripada itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita sehingga saat ini kita umat Islam sama-sama merayakan tahun baru Hijriyah, yaitu tanggal 1 Muharram. Dengan bertambahnya tahun berarti bertambah kurangnya jatah hidup kita di dunia. Dengan bertambahnya tahun berarti jatah hidup kita yang sudah kita lalui menjadi bertambah, yang akan kita lalui menjadi berkurang. Maka beruntunglah mereka yang menggunakan hidupnya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dinilai oleh Allah dalam kehidupan manusia bukan dari permulaannya, tapi yang dinilai oleh Allah bagaimana titik terakhir atau finish daripada manusia tersebut. Makanya Nabi Muhammad SAW di antara hikmahnya dijadikan sebagai penutup karena menjadi penyampurna daripada risalah Allah Subhanahu wa taala. Khitamul misik. Hal ini mengingatkan kita tentang apa yang pernah dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasunah amaluh. Sebaik-baik kalian itu tidak diukur dengan panjangnya ia berzikir kepada Allah, lamanya ia bersujud, hingga kadang-kadang keningnya mengalami ngapal. Bukan itu ukuran kemuliaan seseorang, bukan itu ukuran kebaikan seseorang. Mboten semerap itu bermula dari sejak kapan belum diketahui tentang sejarah Islam. Para sahabat itu bukan berarti mereka enggak ahli sujud. Hingga Kanjeng Nabi SAW kalau sudah sujud, lantai rumah beliau yang masih dalam keadaan berbentuk tanah itu basah. Saking derasnya air mata yang berlinang dari mata beliau, hingga rumah beliau itu tanahnya mengalami basah, padahal bukan tekel. Itu kan berarti menandakan kalau sujud beliau sangat panjang. Sayyidina Uwais Al-Qarni beliau mengatakan, hadhihi lailatul ruku', malam ini adalah malam untuk rukuk kepada Allah. Hingga semalam suntuk dihabiskan untuk rukuk. Rukuknya diperpanjang. Selesai hari ini, besoknya datang lagi waktu malam, beliau mengatakan, hadhihi lailatus sujud, malam ini adalah malam yang tepat untuk bersujud. Dari sejak awal masuk malam sampai beduk fajar, ia habiskan waktunya hanya untuk bersujud. Hadhihi lailatul qiyam, saat ini adalah malam yang tepat untuk memperpanjang berdiri. Semalam berdiri tok sambil baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Rukuknya panjang, berdirinya panjang, sujudnya juga panjang, tapi enggak ada sejarah yang mengatakan kening mereka itu hingga
mengalami hitam. Siapa Sayyidus Sajidin? Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kening beliau enggak gosong. Sampai beliau punya cicit namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibnul Husain bin Ali Ibn Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Itu mempunyai laqab As-Sajjad, orang yang banyak bersujud. Hingga diriwayatkan beliau itu kalau sudah habis ambil air wudhu, badannya gemetaran, kayak orang kurang makan, gemetar. Terus wajahnya mengalami pucat, kayak kering darahnya, hampir pingsan. Kada ayyushi alaih, hampir saja pingsan beliau itu. Setiap kali ambil air wudhu, selesai ambil wudhu, badannya gemetaran. Kemudian wajahnya mengalami pucat, seakan-akan darahnya mengkristal, tidak mengalir. Hingga ditanya oleh salah satu pelayan rumahnya, khodim atau budaknya, "Malaka ya imam? Ada apa dengan dirimu ini wahai imam? Setiap kali aku perhatikan engkau habis mengambil air wudhu, badan kamu gemetar, kemudian wajah kamu mengalami pucat. Ada apa dengan dirimu ini wahai imam?" Apa jawaban imam? "Alam ta'rif baina yaday man sa'akum." Tidakkah kamu tahu kepada siapa aku akan berhadapan saat ini? Saat ini aku akan berhadapan dengan Allah Rabbul Izzah, pencipta alam semesta, 7 lapisan langit dan bumi, pencipta surga dan neraka, pencipta dunia dan akhirat. Kepadanya aku akan berhadapan. Bagaimana aku bisa meletakkan wajahku di hadapan Allah sedangkan wajahku banyak dilumuri dengan perbuatan dosa? Makanya aku sulit untuk menyembunyikan wajahku sampai diriku ini menjadi gemetaran karena merasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, itu imam. Meski demikian, nggak sampai menjadikan kening beliau hitam. Bahkan sahabat itu mengatakan, sahabat siapa itu? Sampai kayak hampir mengatakan mereka itu munafik. Maaf, bukan terus kita itu menyematkan kemunafikan, enggak, hampir. Masalahnya apa? Mereka menunjukkan seakan-akan dia adalah orang yang paling ahli di dalam bersujud, beribadah, sehingga nampak tanda-tandanya. Simahum fi wujuhim min atharis sujud, yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Simahum, tanda-tanda mereka, fi wujuhim, di dalam wajah-wajah mereka, min atharis sujud, itu bekas daripada mereka bersujud. Bukan karena keningnya itu yang gosong, bukan itu sima, bukan. Sima di situ adalah pantulan cahaya yang disematkan oleh Allah dalam kalbunya hingga nampak dalam wajah, raut wajah mereka, sehingga wajahnya itu terlihat berseri-seri. Kalau dipandang itu menyenangkan, kalau dipandang itu sedap. Mengapa? Pengaruh daripada bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cahaya itu orang akhirnya terkesima, karena cahaya, pantulan cahaya sujudnya itulah, sehingga orang itu merasa simpatisan dengan dia. Bukan dengan kening yang gosong terus menakutkan wajahnya, bukan. Ya. Ayo coba dibuka tafsirnya itu. Simahum fi wujuhihim Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar.
Terus itu, coba dibuka itu tafsirnya. Nggak ada yang mengatakan simahum itu tanda-tanda mereka yang ahli sujud itu karena dahinya gosong, nggak ada. Satu pun ulama fasir nggak ada yang mengatakan seperti itu. Wallahu alam, terjadi sejak kapan kita tidak tahu itu. Dan nih, di tanda orang yang istimewa seperti yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khairukum, sebaik-baik kalian adalah mantola umruhu, mereka yang dipanjangkan usianya oleh Allah, wa hasuna amaluh, kemudian ia berupaya untuk memperbaiki amal dan perbuatannya. Itulah orang yang terbaik. Gak ada orang yang baik gak pernah salah, enggak, tapi dia berusaha. Dengan bertambahnya usia dia berusaha untuk memperbaiki. Mungkin tahun kemarin jarang untuk hadir majelis ilmu, sekarang memasuki tahun baru diistiqomahkan untuk hadir majelis ilmu. Mungkin kemarin mungkin mengalami keterlambatan dalam melaksanakan ibadah berjamaah. Setelah memasuki tahun baru, maka dihilangkan itu ketinggalan berjamaah, nggak pernah lagi tertinggal untuk berjamaah. Ini namanya mantola umruhu wa hasuna amalu, selalu memperbaiki, introspeksi diri. Kemarin mungkin nggak pernah untuk qiyamul lail, bangun sih kalau malam cuma hanya kencing, habis itu nambah tidur lagi. Mengapa? Karena besok kerja, ada lembur lagi, capek. Daripada sekarang bangun nantinya kecapean, mendingan nanti aja menunggu beduk subuh. Karena sekarang sudah memasuki tahun baru Hijriah, ditambah sedikit, sekalipun cuma 2 rakaat, kanzun min kunuzil jannah. 2 rakaat yang dilakukan di malam hari itu adalah kanzun min kunuzil jannah, aset daripada aset-aset surga. Subhanallah. Dengan kita melakukan qiyamul lail, seakan-akan bisa dipastikan kalau kita sudah punya aset di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang berat. Hadirin rahimakumullah, berbicara tentang masalah hijrah. Hijrah niku istilah yang sudah lama berkembang dalam kepustakaan Islam. Dan ini disebabkan karena istilah hijrah itu mempunyai makna tersendiri yang lebih dari sekedar harfiah. Makanya sekarang banyak menjadi istilah ngetren pemuda hijrah, kan? Subhanallah, secara totalitas mereka itu kalau sudah pemuda hijrah, kalau memang sudah tergolong sebagai pemuda yang hijrah, mereka siap meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lamanya, merubah dengan kebiasaan-kebiasaan yang lebih positif. Itu diantara makna daripada hijrah. Makanya dari pengertian tersebut, hijrah itu mengandung 2 makna. Yang pertama hijrah makani. Hijrah makani itu adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini dalam konteks fisik, seperti yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya hijrah dalam Islam itu terjadi 3 kali. Karena tekanan daripada orang-orang kafir Quraisy, mereka
dianiaya, mereka dizalimi, bahkan mereka dibunuh, tapi tidak mengadakan perlawanan, bukan berarti mereka lemah, bukan berarti mereka takut, tapi mereka belum ada instruksi, belum ada SK, belum ada perintah untuk berjihad. Sekalipun mendapatkan tekanan dari para orang kafir Quraisy, mereka bertahan. Mereka dizalimi, mereka enggak membalas. Itulah akhlak daripada tarbiyah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya mereka para sahabat yang lemah, mereka banyak mengalami tekanan daripada orang-orang kafir Quraisy, sehingga pertama kali hijrah Kanjeng Nabi memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Afrika, negeri Habasyah yang saat ini dikenal dengan negara Ethiopia. Di situ ada raja yang adil, bijaksana, sehingga ketika mereka ada orang-orang yang hidup di negaranya akan terlindungi, terselamatkan, dan gak mungkin ada yang berani coba-coba untuk menganiaya karena rajanya sangat adil. Sekalipun orang kafir, tapi adil. Makanya Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Ethiopia. Mengapa? Karena mereka rajanya adil. Di sana mereka juga mengajarkan, punya misi untuk mengajarkan agama Islam. Itu yang pertama. Hijrah yang kedua, setelah Kanjeng Nabi SAW mengalami tekanan yang sangat dahsyat dari orang kafir Quraisy. Setelah beliau ditinggal wafat oleh istrinya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, yang merupakan donatur daripada dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghibur daripada hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat mengalami penganiayaan daripada orang-orang kafir Quraisy. Kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai manusiawi, ujian dari Allah. Mengalami tekanan yang sangat kuat dari orang-orang kafir Quraisy, karena Sayyidatina Khadijah manusia yang disegani. Ketika beliau wafat, Kanjeng Nabi nggak ada backing lagi sudah. Apalagi 3 bulan setelah wafatnya Sayyidatina Khadijah, tinggal wafat oleh pamandanya. Backing beliau yang menghalau orang-orang kafir Quraisy ketika mau menghalang-halangi dakwah Rasulullah SAW, beliau wafat 3 bulan setelah wafatnya Sayyidatina Khadijah. Semakin orang kafir merajalela di dalam menekan dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dikatakan oleh beliau tahun tersebut dikenal dengan Amul Huzun, hari duka cita. Mengapa? Karena beliau sudah kehilangan 2 manusia yang berjasa dalam perjuangan beliau, 2 manusia yang membentengi dakwah beliau. Akhirnya banyak tekanan sampai beliau punya inisiatif untuk hijrah ke Taif. Niatnya sih barangkali berdakwah di kampung halamannya tidak ada yang memperdulikan, barangkali di Taif banyak yang peduli memperhatikan dakwah beliau. Ternyata ketika masuk di kampung Taif, di kota Taif, tidak malah mendapat sambutan yang hangat, malah mendapatkan tekanan yang lebih dahsyat daripada tekanan dari orang kampung masyarakatnya sendiri. Mengalami tekanan dari orang-orang Taif yang tidak pernah beliau rasakan dari orang kampungnya sendiri, masyarakat kafir Quraisy. Dilempari batu, diejek, dianiaya sampai berdarah-darah. Kaki beliau sampai berdarah, betisnya beliau sampai berdarah. Ketika beliau dilempari batu, berkucuran darah, beliau nggak sibuk menepis batu yang mengena pada badannya. Aneh kan? Beliau tidak menghalau supaya batu nggak mengena kepada badannya.
Beliau tidak menyelamatkan badannya ketika dilempari batu. Malahan beliau itu menadai darahnya yang berkucuran dari badan beliau. Apa alasannya? Takut darahnya itu menetes ke bumi Taif. Emang ada pengaruh apa ketika darah beliau itu menetes di bumi Taif? Yang beliau khawatirkan, kalau darah beliau menetes di bumi Taif, nanti yang beliau khawatirkan kaum Taif ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena menyakiti Rasulnya hingga darahnya menetes ke kampung, ke kota mereka. Itu yang beliau khawatirkan. Masih merasa ibah. Hatinya itu masih merasa kasih sayang dan rahmat kepada orang yang berbuat zalim kepadanya. Mereka melempari batu kepada Rasulullah SAW. Dakwanya gak dihiraukan, malah diejek, dianggap sebagai orang gila atau macam-macam. Loh, meskipun demikian beliau gak ada hati ingin membalas. Bahkan beliau menjaga keselamatan mereka. Tidak beliau biarkan darahnya menetes ke permukaan bumi Taif atau tanah Taif. Takutnya kalau netes ke tanah Taif, nanti mereka dihujani batu oleh para malaikat Allah dan binasa. Itu yang beliau kasihan, yang beliau sayangkan. Kalau mati dalam keadaan diazab, otomatis mati neraka. Tapi kalau enggak diazab sama Allah, bisa jadi nanti keturunannya. Subhanallah, berkat akhlak beliau yang demikian. Nek kalau jenengan ya gak mungkin ngereken darai, ya, tidak mungkin. Melayu untung-untungan dia, ya. Subhanallah. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, hijrah yang pernah dialami oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Setelah semua orang-orang Islam, banyak yang lebih dahulu hijrah ke kota Madinah, kemudian kota Madinah hanya tersisa rumah-rumahnya saja. Yang tersisa hanyalah Kanjeng Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Semua para sahabat lebih dahulu untuk hijrah ke kota Madinah. Ketika orang-orang kafir Quraisy mengkhawatirkan kalau Kanjeng Nabi keluar dari kota Mekah, menyusun menghimpun kekuatan di kota Madinah, akhirnya mereka sepakat. Dari semua kabilah kaum Quraisy harus mengeluarkan 10 untuk mewakili kabilah mereka guna ikut membunuh Nabi Muhammad SAW. Setiap suku diambil 10 orang. Setiap suku diambil 10 orang. Setiap suku, berapa jumlah suku orang Arab saat itu, diambil 10 yang mewakili mereka. 10 ini untuk menghakimi, membunuh Rasulullah SAW, sehingga tidak akan ada tuntunan diat dari Bani Hashim. Tidak akan ada tuntutan diat, sebab yang membunuh bukan 1 orang, tapi yang membunuh semua kabilah orang Arab, sehingga sulit untuk diadili. Politiknya mereka seperti itu. Dikepunglah rumah Rasulullah SAW. Sebelum mereka sepakat seperti itu, Kanjeng Nabi sudah dapat informasi dari malaikat Jibril kalau beliau itu akan dikepung. Akhirnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dipanggil oleh beliau untuk menempati tempat istirahatnya Rasulullah SAW menggunakan selimut yang berwarna hijau yang dibeli dari negara Yaman. Kanjeng Nabi pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ke situ, ketika orang-orang kafir sudah mengepung rumah Rasulullah SAW, maunya saya ini langsung geruduk.
menangkap Rasulullah SAW. Tapi mereka itu sangat menjaga nama baik orang Arab. Tidak mau orang Arab itu menyerbu rumah orang Arab yang lain kalau memang di dalamnya itu ada perempuan-perempuannya. Jadi menjaga kesucian nama Arabnya. Saat itu mereka terdengar banyak suara perempuan di rumah Rasulullah SAW, sehingga mereka tidak berani untuk menerobos masuk menangkap Rasulullah SAW karena di dalam rumah beliau saat itu banyak suara perempuan. Ditunggu sama mereka. Ditunggu sama mereka sampai mereka itu tertidur. Bangun-bangunnya fajar. Bangun-bangunnya fajar. Suara wanita sudah tidak ada, tidak terdengar. Akhirnya mereka masuk, memberanikan diri masuk. Ternyata di kamar sudah tidak ada beliau. Yang ada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bingung mereka akhirnya. Mereka mencari pelacak. Mencari pelacak untuk menemukan jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pinternya Rasulullah, siasat beliau, jalan yang diambil untuk hijrah bukanlah jalan yang biasa dilalui oleh manusia biasa. Nek panjenengan mungkin ketika mau ke Pasar Buduran mungkin lewat sini, nggak ada lagi. Atau kalau mau ke Ental lewat sini, nggak ada lagi. Atau kalau mau ke pun ini kok lurus, nggak? Nggak ada lagi, sudah itu tempatnya. Tapi yang lagi tidak mengambil jalan yang biasa dilewati oleh manusia. Beliau memilih jalan berputar. Yang biasanya itu ditempuh cukup 2 minggu, ini bisa ditempuh sampai 3 minggu. Karena memilih jalan berputar, jalan yang nggak biasa dilalui oleh manusia. Tujuannya supaya tidak mudah tercium oleh kejaran orang-orang kafir Quraisy. Singgah di rumah Sayyidina Abu Bakar. Beliau ngomong sama Sayyidina Abu Bakar, kalau ada izin untuk berhijrah. Wahai Abu Bakar, Allah sekarang telah mengizinkan aku untuk berhijrah meninggalkan kota Mekah. Sayyidina Abu Bakar spontan mengatakan, "As-suhbah ya Rasulullah." Napa perlu dikancani ya Gusti Kanjeng Rasul? Dijawab oleh Nabi, "As-suhbah ya Abu Bakar Siddiq." Iya, engkau boleh menemani aku untuk berhijrah wahai Abu Bakar Siddiq. Saat itu terus di Sayyidatina Aisyah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq menangis sejadi-jadinya. Sehingga Sayyidina Aisyah mengatakan, aku baru tahu ini orang menangis bukan karena susah tapi karena bahagia. Itu yang pertama kali diketahui Sayyidina Aisyah, manusia menangis karena senang bukan karena susah, yaitu tangisan yang dialami oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq sejak beliau menawarkan untuk menjadi teman pendamping hijrah Rasulullah dan Rasulullah mengiyakan. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq mempersiapkan 2 unta. Dua unta. Yang satu untuk dirinya, yang satu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dipersiapkan seperti itu, maunya Sayyidina Abu Bakar ini membantu Rasulullah. Tapi Rasul nggak mau ditolong. Sekalipun dipersediakan kendaraan, diganti sama Rasulullah yang mahal itu. Diganti dengan uang saku Rasulullah SAW. Nggak mau Rasulullah itu dimanja-manjakan dengan sahabatnya itu. Akhirnya berjalanlah menuju ke Gua Thur. Sesampainya di sana, subhanallah, mukjizat Allah, mukjizat Rasulullah SAW nampak saat beliau bersembunyi 3 hari di dalam gua. Apa mukjizat beliau? Pertama, pintu gua ditutup dengan sarang laba-laba. Pintu gua sebegitu gede, spontan langsung bisa ditutup dengan sarang laba-laba. Yang kedua, di bawah tempat jalannya masuk ke dalam gua dipakai bersarangnya burung merpati yang lagi bertelur.
Anggrem orang sekarang. Yang ketiga, banyak juga di situ tanaman-tanaman yang tumbuh di tempat masuk ke arah gua. Nih, sehingga ketika ada 3 mukjizat yang nampak dari beliau sallallahu alaihi wasallam, orang kafir Quraisy sekalipun mereka itu meminta apa? Pelacak, kesulitan mereka membaca jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sebelum naik ke atas gua, mulanya bisa dilacak bekas daripada onta yang dinaiki oleh Rasulullah SAW. Ini bisa dilacak oleh mereka. Tapi begitu 150 meter dari gua, bekas pijakan onta yang dinaiki oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ini dihapus oleh rombongan kambing yang lewat di tanah tersebut. Hingga ratusan ribuan mungkin kambing yang lewat di tempat tersebut dapat menghapus bekas daripada onta yang baru lewat di situ. Akhirnya mereka bingung, pelacak pun kesulitan. Yang tercium ini adalah kaki kambing, bukan kaki onta yang dinaiki oleh Rasulullah, karena dihapus dengan ratusan atau ribuan kambing yang lewat tersebut. Bingung mereka. Tapi mereka jelas ini nggak mungkin. Yang pasti ini Muhammad sama Abu Bakar naik ke atas gua, naik ke atas gua, nggak ada lagi. Yang lain ngomong nggak mungkin masuk ke dalam gua. Bagaimana mungkin Muhammad masuk ke dalam gua? Wong di situ ada sarang laba-laba. Bisa jadi usia sarang laba-laba ini lebih tua daripada umur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin. Andai kata masuk, jelas rusak. Jangankan dilewati orang, diembus angin aja sarang laba-laba kan rusak. Satu. Yang kedua, ada burung merpati yang lagi bertelur, anggrem di sangkarnya, di sarangnya. Itu kalau dilewati oleh orang masuk ke dalam gua, jelas terinjak, telur-telurnya pecah dan mereka akan hilang. Tapi kenyataannya sarangnya masih utuh. Yang ketiga, tanaman-tanaman yang tumbuh itu nggak ada yang rusak dilewati orang. Jadi nggak mungkin di situ. Ya nggak mungkin. Jelas di situ ngotot. Perselisihan mereka itu di situ, nge. Perselisihan ini katanya Burdah. Apa namanya? Apa? Minad duru'i wa an alin wa an apa katanya? Apa kata Burda itu? Minad duru'i wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin minad duru'i wa an 'alin minal utumi. Ya, penjagaan Allah apa? Aghnat an mudha'afatin, enggak butuh dari lipatan atau dari tumpukan batu besi. Nah, tadi sekalipun tanpa menggunakan baju besi untuk melindungi seseorang, penjagaan Allah tidak membutuhkan daripada pakaian dari besi untuk melindungi seseorang. Hanya cukup dengan rumah sarang laba-laba dan merpati yang lagi bertelur serta tumbuh-tumbuhan, itu sudah mampu melindungi keselamatan kekasihnya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam gua dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Subhanallah, mukjizat. Hadirin rahimakumullah, di situ kanjeng Nabi 3 hari. Lama makanya kalau proses cerita inti daripada apa? Hikmah daripada apa? Hijrah, yang dapat kita ambil bahwa
seseorang sebagai orang Islam harus terus berupaya untuk berbenah diri dari hari ke hari. Diupayakan sekarang sayucanya lebih baik daripada hari yang kemarin. Nih, hari esok sayucanya lebih baik dengan hari yang sekarang. Itu yang robeh, manusia yang beruntung. Kalau hari sekarang sama dengan hari yang kemarin, itu adalah khosir, orang yang rugi. Nih. Tapi yang lebih celaka lagi, kemarin ia melaksanakan duha 2 rakaat. Sekarang ia tidak melaksanakan duha 2 rakaat. Kemarin ia bisa untuk qiyamul lail. Sekarang ia tidak mampu untuk qiyamul lail. Ini yang celaka. Sebagai orang Islam, mengambil hikmah daripada hijrah, harus terus setiap harinya berusaha untuk berbenah diri. Namanya manusia, jangankan manusia, malaikat aja pernah berbuat salah. Lu kok bisa? Malaikat Jibril, ini hikmah. Malaikat Jibril pernah ngomong sama Rasulullah SAW. Saya mengatakan, ini pentingnya berbenah diri. Ya Rasulullah, setiap kali aku turun dari langit ke permukaan bumi, aku selalu melihat ada malaikat yang duduk di atas singgasana. Dan malaikat ini dilayani oleh 70.000 malaikat yang lainnya. Terus nggak berhenti di situ ya Rasulullah. Setiap nafas dari malaikat yang duduk di atas singgasana ini, Allah jadikan sebagai malaikat. Hingga setiap harinya pelayannya terus bertambah dan bertambah, karena setiap nafasnya Allah ciptakan menjadi malaikat. Barusan ya Rasulullah, ketika aku turun, aku melihat singgasana itu dalam keadaan kosong. Dalam keadaan kosong. Karena dalam keadaan kosong, aku merasa heran, kemana ini malaikat? Jangan-jangan dihukum. Akhirnya aku menemukan kalau malaikat tersebut dilempar oleh Allah di atas Jabal Qaf. Di situ semua sayap-sayapnya dalam keadaan patah. Ketika aku melihat kondisinya sedemikian rupa, malaikat tersebut melihat aku, seraya meminta tolong kepadaku dengan mengatakan, ya Jibril, isfa'li inda Rabbi. Wahai Jibril, tolong mintakan pertolongan aku kepada Tuhanku. Aku bertanya kepadanya, ya Rasulullah, apa kesalahanmu hingga engkau dibuang oleh Allah di gunung Qaf dalam keadaan semua sayap-sayapmu terpatahkan? Kata malaikat tersebut menjawab demikian, ya Rasulullah, wahai malaikat Jibril, sebenarnya kesalahanku ini bukan sepele. Artinya sepele. Sebenarnya kesalahan yang aku lakukan itu adalah kesalahan yang sepele, kecil, tapi fatal. Bagaimana sepele tapi fatal? Iya, karena aku sibuk dengan beribadah kepada Tuhanku, namanya malaikat. Sejak diciptakan gak pernah durhaka. Yang diciptakan sujud, hanya sujud. Yang diciptakan untuk ruku, hanya ruku sampai hari kiamat. Yang diciptakan untuk membaca tasbih, hanya tugasnya membaca tasbih sampai yaumul kiamat. Itu tugas malaikat. Lah beliau ini, malaikat ini, melakukan ibadah kepada Allah seperti yang ditugaskan oleh Allah. Ketika ia beribadah, melakukan ibadah kepada Allah seperti yang ditugaskan, datanglah Rasulullah SAW untuk Mi'raj. Ada panggilan dari Allah untuk Mi'raj. Karena aku sibuk dengan ibadahku, kata kaidah al-masyhul la yusyghal, orang yang sudah sibuk gak bisa untuk ditambahi kesibukan lagi. Ini malaikat sudah sibuk beribadah kepada Allah,
Sehingga ketika datang Rasulullah SAW melewati langit tersebut, dia lupa tidak menghormat, dia lupa tidak berdiri untuk menghormat kedatangan Rasulullah SAW. Mengapa? Karena sibuk saat itu dengan beribadah, dan orang yang sudah sibuk gak mungkin untuk disibukkan dengan kesibukan yang lain, gak mungkin. Hanya satu kesibukannya. Akhirnya sampai Rasulullah turun, karena kesalahan itulah betul duroko, betul maksiat. Tidak maksiat, tidak meninggalkan ibadah. Cuma karena kesalahan itulah Allah Subhanahu wa taala menghukumku, mengusir dari dari singgasanaku, diletakkan aku di atas gunung Qaf, dan semua sayap-sayapku dipatahkan. Tolong malaikat Jibril, mintakan aku pertolongan kepada Allah. Akhirnya kata malaikat Jibril, aku bermunajat kepada Allah ya Rasulullah. Begitu aku bermunajat, aku mengatakan, ya Rabb anta a'lam, Gusti panjenengan langkung semerap napa ingkang badhe kula suwunaken teng panjenengan. Akhirnya Allah menurunkan kepada malaikat Jibril, Jibril bilang kepada malaikat tersebut, kesalahannya akan aku ampuni, taubatnya akan aku terima, tapi dengan satu syarat. Apa itu syaratnya ya Rabb? Suruh ia bersolawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena ia kesalahannya tidak mau berdiri menghormat dan menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat Mi'raj. Maka dari itu hukumannya harus bersolawat dan bersalam kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu malaikat tersebut bersolawat dan bersalam kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dikembalikan, diterima tobatnya oleh Allah, diampuni kesalahannya, dikembalikan sayapnya seperti sedia kala, dan dikembalikan lagi ke singgasananya, dihormat seperti sedia kala berkat salawat dan salam kepada kanjeng Nabi Muhammad. Kalau saja malaikat sudah seperti ini, bagaimana dengan manusia yang tempatnya berbuat salah? Karena itu dengan masuknya tahun baru Hijriah 1444, kita ambil hikmah di tahun baru ini untuk selalu berbenah diri dari yang jauh menjadi lebih dekat, dari yang malas menjadi lebih semangat dan lebih giat, dari yang maksiat menjadi lebih taat kepada Allah, dari yang kaku menjadi yang lebih lentur, dari yang lalai menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berbenah diri sampai kita berharap semoga kita dijemput nyawa kita oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini mungkin kajian yang dapat kita ambil dalam hikmah hijrah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.